Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Syam, SSI, MSI. Saya adalah dosen tetap di Universitas Cahaya Primabune, Fakultas Sosial dan Humaniora, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar statistika sosial. Mata kuliah pengantar statistika sosial dengan bobot 3 SKS adalah mata kuliah wajib di semester genap bagi mahasiswa program studi ilmu administrasi negara. Sebagai dosen, tentunya saya telah menerapkan 3 unsur dalam Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Pada aspek pengajaran, saya menggunakan teknik kombinasi DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan materi secara luring atau tatap muka sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Interaction, interaksi saya dengan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Memberikan pertanyaan umpan di tengah pemberian materi bertujuan untuk menggali pemahaman mahasiswa atas materi yang telah diterima. Membuka sebuah ruang diskusi juga merupakan cara saya berinteraksi aktif dengan mahasiswa agar tercipta suasana yang kooperatif dalam menuangkan pikiran yang logis sesuai masalah yang dihadapi dalam bidang ilmu sosial. Asesmen adalah pemberian tugas secara terstruktur. Ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa dalam penerimaan materi. Selanjutnya saya akan memaparkan lebih detail lagi mata kuliah pengantar statistika sosial sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah saya buat sebelum memulai perkuliahan, meliputi deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, bahan kajian materi, metode perkuliahan, dan sistem penilaian saya pada mata kuliah ini. Adapun deskripsi mata kuliah pengantar statistika sosial adalah membahas tentang teknik mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan data serta menarik kesimpulan dari data, baik data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data, serta dianalisis menggunakan metode analisa regresi dan korelasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran luaran. Kemampuan capaian luaran yang diharapkan dalam pemberian mata kuliah pengantar statistika sosial terbagi atas 4 unsur. Yang pertama, unsur sikap, pengetahuan, kemampuan umum, dan kemampuan khusus. Capaian luaran dari segi sikap yaitu diharapkan mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Capaian luaran dari pengetahuan diharapkan mahasiswa memiliki wawasan yang luas dan komprehensif. Capaian luaran kemampuan khusus diharapkan mahasiswa mampu menyajikan berbagai model solusi untuk menyelesaikan masalah dalam bidang administrasi publik serta sebagai dasar pengambilan keputusan secara tepat. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah pengantar statistika sosial. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar statistika. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami penyajian data secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Yang keempat, diharapkan mampu memahami teori probabilitas dan uji hipotesis. Dan yang kelima, diharapkan mampu menganalisa data dan menarik kesimpulan serta keputusan dari hasil analisis data. Kemudian CPMK menurunkan ke dalam 10 sub CPMK
sebagai berikut. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian statistika, mampu menjelaskan variabel dan data serta skala pengukuran dalam statistika. Yang ketiga, mampu menjelaskan atau membuat tabel distribusi frekuensi. Yang keempat, mampu menyajikan data dalam bentuk diagram dan grafik. Yang kelima, mampu menyajikan data baik itu data kualitatif maupun kuantitatif. Yang keenam, mampu mengolah data dalam ukuran pemusatan data. Ketujuh, mampu mengolah data dalam ukuran penyebaran data. Kedelapan, mampu menjelaskan tentang distribusi probabilitas data diskrit maupun kontinu. Yang kesembilan, mampu menjelaskan tentang uji hipotesis. Yang ke-10, mampu menjelaskan atau mampu menganalisa secara teknik analisa regresi dan korelasi antara dua variabel atau lebih. Dalam memenuhi unsur pengajaran, dalam perkuliahan saya menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Ini menjadi indikator penilaian saya kepada mahasiswa di akhir semester. Yang pertama, kehadiran mahasiswa di kelas serta keaktifannya sebanyak 15%. Yang kedua, tugas terstruktur sebesar 35%. Yang ketiga, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing bernilai 25% untuk UTS dan 25% untuk UAS. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah contextual teaching and learning, yaitu membantu mahasiswa lebih mudah lagi memahami materi ajar dengan cara mengaitkan persoalan yang dihadapi dalam konteks bidang kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelas lagi, berikut saya akan menampilkan video proses pengajaran di kampus Universitas Cahaya Prima Boni. Selamat menyaksikan.
yaitu menjadi sebab dari variabel pada variabel lain. Maksudnya kuat atau lemahnya variabel lain tergantung dari variabel independen ini. Ya, jadi dia berpengaruh, dia mempunyai pengaruh dengan variabel ini. Yang kedua, variabel dependen. Apa itu variabel dependen? Apa itu dependen? Dependen itu berarti bergantung. Berarti variabel dependen adalah variabel yang bergantung terhadap variabel independen. Ya. Jadi kalau kita lihat ada sebuah penelitian yang mana ada beberapa variabel atau lebih dari satu variabel dalam tema penelitian tersebut, maka kita bisa tentukan, oh ini adalah variabel yang bergantung, oh ini adalah variabel yang bergantung. Oke, selanjutnya yang ketiga variabel moderating atau disebut variabel moderator. Kalau variabel moderating ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel bebas dan variabel tertekan. Jadi dia ada di antara variabel independen dan variabel dependen. Kalau bahasa sederhananya kita bisa bilang variabel moderator ini orang ketiga. Ya, dia orang ketiga di antara hubungan variabel independen dan dependen. Ya. Kemudian yang keempat variabel kontrol. Variabel kontrol juga ikut mempengaruhi, ya, tapi dia adalah sebagai kontrol. Jadi membatasi pengaruh yang datang dari variabel lain kecuali variabel bebas. Jadi yang bisa mempengaruhi variabel dalam penelitian itu hanya variabel bebas. Jadi itu fungsi dari variabel kontrol itu. Ya. Lanjut, sebuah contoh penelitian, ya, sebuah contoh penelitian pengaruh manajemen waktu terhadap prestasi belajar mahasiswa. Ya. Ditinjau dari pengetahuan awal mahasiswa Universitas Cahaya Putama. Yang mana variabel independen atau variabel bebasnya? Yaitu variabel bebasnya adalah yang berpengaruh terhadap variabel lain. Di sini, apakah semakin berprestasi mahasiswa semakin bagus manajemen waktunya? Atau semakin bagus manajemen waktu semakin tinggi prestasi mahasiswa? Ya, ya, berarti independennya atau variabel bebasnya adalah manajemen waktu, karena manajemen waktu ini bisa mempengaruhi, ya. Kemudian variabel bebasnya berarti independennya berarti relasi. Jadi kalau kita mau identifikasi apakah itu variabel bebas atau tergantung, lihat dari judulnya saja, pengaruh manajemen waktu. Berarti dia berpengaruh. Ya, manajemen waktu itu mempunyai pengaruh. Oke? Oke, sampai sini. Paham adik-adik? Sekarang karena kita sudah bahas tentang variabel yang mana variabel adalah unsur penelitian, kita lanjut ke skala pengukuran. Ya, sebelumnya pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah pemakaian satuan kuantitatif maupun kualitatif pada satu objek atau subjek yang ingin mendeskripsikan jumlah, nilai atau tingkatan yang dimiliki objek atau subjek tersebut. Ya, nah jadi pengukuran, ya. Kemudian, jadi setelah pengukuran itu apa? Setelah pengukuran adalah menentukan satuan analisis ini digunakan untuk jenis atau tingkatan data yang dikategorikan berdasarkan jenis pengukuran data. Baik. Berarti secara pengukuran ini adalah jenis atau tingkatan data. Beberapa referensi di buku-buku statistika lain ada juga yang menyebutkan bahwa skala pengukuran ini adalah jenis-jenis data. Maka ada berapa datanya? Jenisnya. Jadi skala pengukuran ada 4. Yang pertama adalah nominal.
ordinal, interval, dan yang terakhir adalah rasio. Ya, jadi ini adalah 4 skala pengukuran atau jenis skala pengukuran. Yang pertama, jelaskan satu. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana di antara keempat skala pengukuran. Oke? Nah, skala nominal itu dipakai untuk penelitian yang hanya mengkategorikan saja, kategorikan variabel penelitian. Ya, jadi ciri-cirinya adalah angka yang ada atau data dalam sebuah penelitian yang menggunakan jenis skala pengukuran tertentu. Angka hanya sebagai simbol saja ya, lalu tidak menunjukkan ringkasan. Yang ketiga, tidak memiliki nomor dan tempat menggunakan saintifik nomor. Jadi ini adalah skala yang paling sederhana. Contohnya apa? Dan contohnya ada contoh ini jenis kelamin. Ya, jenis kelamin ada 2. Dan 3 betul, laki-laki dan laki-laki. Terus ada. Jadi ada laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki misalnya laki-laki kita berikan kode 1, perempuan kita berikan kode 2. Dalam arti kode atau angka yang ada pada laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan bahwa laki-laki itu lebih baik daripada perempuan atau lebih bagus, ya. Jadi di sini hanya sebagai kode saja. 1 dan 2 sebagai kode saja. Ya, oke. Sampai sini paham lagi tadi? Paham. Lanjut skala ordinal. Skala ordinal adalah jenis skala kedua yang pertama memang angka pada skala tersebut menunjukkan kode ya atau simbol sama seperti di skala maksimal tadi. Yang kedua, di sini sudah menunjukkan tingkatan. Perbedaan. Jadi sudah melakukan tingkatan. Nah, contohnya apa? Variabel kepuasan konsumen terhadap sebuah produk. Ya. Jadi kalau peringkat kelas, misalnya ada yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, ya. Ranking 1, 2, 3 ini sudah menunjukkan tingkat. Jadi ranking 1 adalah tingkat yang paling atas. Ya. Itu perbedaannya dengan skala. Kemudian yang ketiga adalah skala interval. Datanya sudah data saling memisah, kemudian menunjukkan tingkatan. Yang ketiga sudah memiliki nilai 0 mutlak. Artinya nilai 0 berarti tidak mutlak. Apa contohnya? Contohnya adalah suhu udara. Ya, suhu udara. Jadi kalau kita melihat ada data tentang suhu udara atau penelitian tentang suhu udara, maka kita mengetahui suhu udara itu ada 0 derajat. Nah, 0 derajat yang dikatakan di situ, maka 0-nya bukan berarti 0 itu tidak ada suhu, tapi ada suhu. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai ciri yang pertama, data saling memisah, sudah menunjukkan tingkatan, juga yang ketiga perbedaannya dengan yang lain yaitu bila di sini nilai nolnya mutlak. Ya, jadi contohnya apa? Berdasarkan ya, dan adakah yang nilainya nol? Berarti kalau ada yang nol ya. Misalnya pendapatan hidup, ada yang mempunyai pendapatan 0 rupiah, berarti 0 rupiah yang dimaksud memang tidak ada pendapatannya. Ya, berarti angka 0 mutlak itu betul-betul adalah sebuah 0, yang berarti tidak ada. Berbeda tadi dengan interval, ya. Nah, jadi ini
adalah skala rasio, skala yang paling terakhir, skala yang keempat. Namun ini adalah skala yang paling sering dipakai oleh peneliti. Ya, kenapa sering dipakai oleh peneliti? Karena di sini sudah paling tinggi tingkatannya dengan cara 3 skala pengukuran yang sebelumnya. Ya. Baiklah, sampai sini apakah ada adik-adik yang mau bertanya tentang materi skala pengukuran? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya yaitu mengapa skala pengukuran sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian? Terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Mengapa skala pengukuran dibutuhkan dalam penelitian? Jadi kalau tadi setelah kita belajar sama-sama apa itu skala pengukuran? Skala pengukuran adalah jenis-jenis data yang bisa disebutkan sebagai data atau sebuah pengukuran. Maka kenapa skala pengukuran itu menjadi sangat penting untuk penelitian? Karena skala pengukuran ini dipakai untuk mengukur variasi nilai dalam sebuah variabel. Ya, jadi kenapa itu menjadi penting skala pengukuran? Ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yaitu mengapa variabel penelitian menjadi hal yang sangat mendasar dalam penelitian? Oke, sekarang terima kasih ya. Jadi pertanyaan temannya tentang variabel. Kenapa variabel ini adalah hal yang mendasar dalam sebuah penelitian? Jadi lanjutannya dari pertanyaan temannya yang satu ya. Jadi variabel. Sekarang saya mau lempar jawabannya. Adakah di antara adik-adik yang mau menjawab kenapa variabel ini menjadi hal yang mendasar dalam penelitian? Ayo. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aswandi. Jawabannya itu karena variabel itu adalah hal pertama yang harus kita tentukan sebelum